Warta Jemaat, Minggu 24 Januari 2021. Majelis Jemaat GKI Masaran mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat dan simpatisan. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama GKI Masaran, kami mengucapkan selamat datang. Kebaktian Minggu 24 Januari 2021. Nilai diri dan nilai kerajaan Allah dilayani oleh Pendeta Enos Bayu Setiadi. Kebaktian Minggu 31 Januari 2021, tema takjub pada kuasa Allah. Pukul 7 live streaming YouTube GKI Masaran dilayani oleh Pendeta Erni Sendol. Kegiatan tengah minggu, persekutuan doa, tema tak punya banyak waktu. Selasa 26 Januari 2021 jam 7 malam dilayani oleh Ibu Marta Dina, Liturgos Saudari Neni Kartikasari, sarana Zoom. Warta penting, perayaan Paskah dan HUT ke-30 GKI Masaran. Perayaan Paskah jatuh pada tanggal 4 April 2021 bertepatan dengan ulang tahun pendewasaan ke-30 GKI Masaran. Panitia mengharapkan partisipasi anggota jemaat dan simpatisan untuk bisa memberikan saran dan masukan terkait kegiatan atau acara tersebut. Saudara dapat mengirimkan saran dan masukan melalui SMS atau WA ke Penatua Dewi Mayangsari dengan nomor 0821 3765 2323 atau Pendeta Enos Bayu Setiadi dengan nomor 085 292 745 833. Selain itu akan dibuat kaleidoskop GKI Masaran dari pendewasaan tahun 1991 sampai dengan 2021. Jika saudara ada yang memiliki foto atau video GKI Masaran, bisa dikirim ke Pendeta Enos atau kantor gereja Ibu Nini. Yang kedua, peduli bencana. Majelis Jemaat mengajak kita semua untuk ikut peduli dan membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui, pertama, amplop dengan mencantumkan tulisan peduli bencana. Kedua, transfer ke nomor rekening BRI 6876 01 00 6992 537 atas nama Gereja Kristen Indonesia Masaran dengan catatan peduli bencana. Yang ketiga, QRIS dengan menambahkan kode 21 di digit terakhir. Contoh 100021. Sarana persembahan. Demi kelancaran pelaporan persembahan melalui transfer maupun QRIS dapat menambahkan kode di digit terakhir. Pertama, persembahan minggu kodenya 0, contoh 100.000. Persembahan syukur kode 1, contoh 100.001. Persembahan pemuda remaja kode 2, contoh 100.002. Persembahan sekolah minggu kode 3, contoh 100.003. Persembahan PA kode 4, contoh 100.004. Persembahan Pentakosta kode 5, contoh 100.005. Persembahan persepuluhan kode 10, contoh 100.010. Persembahan bantuan bencana kode 21, contoh 100.021. Transfer dan QRIS BRI 6876 01006992 537 atas nama Gereja Kristen Indonesia Masaran. CIMB 706 26 0385 400 atas nama GKI Masaran. Bisa juga melalui QRIS melalui platform GoMobile, GoPay, Link Aja, OVO, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Sekian Warta Gereja, terima kasih.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari saat ini kita akan beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, syukur kepada Allah saat ini kita diberikan kesempatan untuk datang kepadanya. Dialah surya dan tempat perteduhan dalam hidup kita. Mari kita memujinya dengan menyanyikan Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Saudara-saudara, kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara sekalian, kita sebagai manusia hidup dengan nilai-nilai. Nilai diri inilah yang menjadi identitas kita, sekaligus prinsip yang dijalani. Nilai diri seperti apakah yang dihidupi dalam keseharian? Ibadah hari ini mengajak kita merenungkan tentang nilai diri dan nilai kerajaan Allah. Adakah keselarasan antara nilai diri dan nilai kerajaan Allah yang kita jalani?
Saudaraku, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami tunduk pada kuasa-Mu yang ilahi, menyadari akan keberdosaan kami kepadamu. Kami lalai untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan surga dalam keseharian kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ketika kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan akan mengasihi dan mengampuni setiap kita, bahkan memampukan kita untuk hidup baru. Berita anugerah terdapat di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai bagi saudara semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur ya Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh tetap menerima kasih dan berkat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, walaupun di masa pandemi ini Tuhan kami boleh tetap beribadah. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, namun kami boleh tetap bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan senantiasa memberkati kami, membuka hati jiwa dan pikiran kami, memampukan kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, terlebih kami juga melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Enos yang akan menjabarkan akan sabda-Mu. Engkau berkati beliau, Engkau urapi beliau ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hanyalah bersumber daripada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai yang ke-20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahanya, lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, menaruh di dalam hati dan melakukannya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar? Semoga saudara yang di rumah, yang beribadah secara live streaming dalam keadaan yang baik dan sehat. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini nilai diri dan nilai kerajaan Allah. Kita menyadari bahwa setiap diri kita sebagai manusia memiliki nilai diri. Apa itu nilai diri? Saya membayangkan nilai diri ini seperti pohon yang ditebang itu lebih punya nilai daripada pohon yang masih berdiri di hutan. Pohon yang sudah dipotong, dibelah-belah lebih bernilai dari pohon yang baru ditebang dari hutan. Sebuah kayu yang dibentuk menjadi kursi lebih bernilai dari pohon atau kayu yang tadi sudah dipotong-potong ada dibelah. Dan lagi saudara, kursi yang sudah diukir lebih bernilai dari kursi yang biasanya. Jadi saudara, jika demikian apa yang membuat bernilai? Proses yang membentuk diri sehingga memiliki karakteristik itu yang disebut dengan nilai diri. Demikian juga pada kita manusia. Nilai diri pada manusia adalah karakteristik atau perilaku yang kemudian memotivasi atau mendorong, membimbing kita untuk membuat sebuah keputusan-keputusan dalam kehidupannya. Saudara, menurut seorang penulis buku seri Selamat, Bapak Andar Ismail, seseorang yang memiliki nilai diri tinggi adalah orang yang bisa mengetahui potensi, kelebihan di dalam dirinya. Tetapi juga di sisi lain menyadari kelemahan-kelemahannya. Dia tahu kelemahannya tetapi dia bisa menerimanya. Ia tidak malu untuk memberi tahu kepada orang lain. Maka ia tidak menyembunyikan kelemahannya di hadapan orang lain. Lalu orang yang punya nilai diri tinggi juga akan menghargai atau mengapresiasi ketika ada orang lain yang juga punya potensi dan kelebihan-kelebihan. Dia tidak cenderung menjadi orang yang selalu iri atau mengejar kelebihan orang lain. Bisa menghargai dan mengapresiasi. Sedangkan saudara, orang yang punya nilai diri rendah selalu merasa, saya kayaknya nggak punya kelebihan, saya nggak punya potensi. Jadi kalau mungkin temannya, sahabat dan orang lain ngajak itu selalu merasa rendah diri, selalu merasa nggak bisa apa-apa karena yang dirasakannya selalu kelemahan dan kelemahan. Tetapi ia juga secara bisa bersikap iri terhadap keberhasilan orang lain. Di satu sisi sangat merasa lemah, tetapi di sisi lain juga merasa iri dengan keberhasilan orang lain dan tidak bisa berusaha untuk lebih daripada itu. Jadi nilai diri pada setiap diri kita manusia adalah penilaian secara menyeluruh yang ada pada diri, itu bisa mempengaruhi pikiran, keputusan, perkataan kita dan tentunya sikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai diri yang baik pada diri seseorang akan memunculkan hal yang baik pada dirinya. Sedangkan nilai diri yang rendah atau buruk akan memunculkan kehidupan yang lemah atau yang buruk juga. Lalu pertanyaannya saudara, dari mana sih nilai diri ini terbentuk? Kenapa ada orang yang punya nilai diri tinggi? Kenapa ada orang yang punya nilai diri rendah? Kenapa ada orang yang punya nilai diri baik dan sebaliknya kenapa ada orang yang punya nilai diri buruk? Nah saudara, pembentukan nilai diri itu terjadi ada pada lingkungan terdekat dalam kehidupannya. Kalau lingkungan terdekat maka kita akan berbicara tentang keluarga. Lalu pada lingkungan yang lain misalnya pergaulan, persahabatan, termasuk misalnya pendidikan, termasuk juga dalam kehidupan bermasyarakat. Ada nilai-nilai dalam keluarga yang sejak kecil itu masuk ke dalam diri setiap kita.
Dan itulah yang membentuk nilai diri. Bapak, Ibu, dan saudara, seorang yang bernama Dorothy Nolte, seorang pendidik Australia, mengatakan anak yang hidup dalam suasana permusuhan, dia akan cenderung belajar untuk terus bertengkar di dalam kehidupannya. Anak yang hidup dalam kecaman oleh orang tuanya, dia akan terus belajar menjadi anak yang mencela orang lain. Anak yang hidup dengan ejekan dari orang-orang di sekitarnya, mungkin kakak, adik, teman-temannya, dia cenderung akan menjadi pemalu. Sebaliknya, saudara, anak yang selalu didukung oleh orang tuanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, didukung oleh saudara-saudaranya, maka ia akan belajar menjadi anak yang menghargai orang lain. Anak yang hidup dalam suasana adil, diajari adil oleh ayah dan ibunya, maka ia juga akan bersikap adil. Anak yang hidup dengan rasa aman, ia mempunyai iman di dalam kehidupannya. Anak yang juga selalu diajarkan suasana diterima, akan belajar menemukan kasih di dalam dunia. Jadi saudara, pembentukan nilai itu menjadi sangat penting sejak dini. Sejak anak-anak ada di dalam keluarga. Demikian juga saudara dalam kehidupan spiritualitas. Spiritualitas baik personal maupun komunitas juga turut membentuk nilai diri seseorang. Bisa saja nilai diri dan nilai kerajaan surga itu selaras, tetapi juga ada yang tidak selaras. Bisa saja nilai diri yang terbentuk dalam kehidupan keluarga itu selama ini selaras. Karena dalam kehidupan keluarga selalu ditanamkan nilai-nilai spiritualitas Kristus. Sehingga dalam kehidupannya juga selaras dengan nilai kerajaan Allah. Tetapi juga ketika seseorang mendapatkan nilai-nilai yang buruk dalam kehidupan keluarga, maka kehidupannya juga akan berlawanan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sebagaimana misalnya dalam keluarga terbiasa hidup tidak jujur, sedangkan Kristus, nilai kerajaan Allah mengajarkan kita untuk memberlakukan kejujuran, maka itu menjadi berlawanan. Saudara, nilai-nilai kerajaan Allah mestinya merasuk dalam kehidupan kita. Kita yang yakin dan percaya kepada Allah sebagai penyelamat dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya sekedar wawasan intelektual, bagaimana kita harus menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang benar, yang belas kasih. Tidak hanya sekedar wawasan, tetapi masuk, mengakar, bertumbuh dan berbuah melalui sikap kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita yang mengalami dan memberlakukan nilai-nilai kerajaan Allah itu lalu merasakan perubahan-perubahan, metamorfosis spiritual dalam kehidupan kita. Orang yang ada di sekitar kita, baik keluarga, saudara, sahabat, masyarakat, untuk merasakan perubahan yang baik dalam kehidupan kita. Saudara, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami dan melakukan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Sebagaimana yang dialami oleh tokoh di dalam bacaan kita tadi, Markus 1. Ada Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Markus seolah memang menceritakan perjumpaan mereka dengan Yesus dengan begitu singkat, cepat, tetapi terjadi perubahan secara drastis, ya. Beda dengan cara Injil Lukas menceritakan kisah ini, ya. Lukas mengatakan lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Itu yang disampaikan oleh Markus. Kalau di dalam Lukas, perjumpaan Simon dan Andreas dengan Yesus diawali dengan pengalaman spiritual ketika perahu dipenuhi ikan. Jadi ada peristiwa terlebih dahulu ketika mereka menjala ikan, lalu ada mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, saudara. Nah, peristiwa ketakjuban itu lalu menarik, membuat mereka lalu mengikut Tuhan Yesus. Tapi di dalam Markus ceritanya menjadi sangat cepat, ya.
Tuhan Yesus ngajak lalu mereka meninggalkan jalan mereka lalu mengikuti. Ya begitu saja, begitu cepat. Saudara, memang Markus memiliki gaya bercerita tersendiri yang memang mungkin menekankan ketika Tuhan memanggil seseorang harus disambut dengan keputusan yang cepat namun juga menuntut ketaatan. Demikian juga dengan Yakobus dan Yohanes yang begitu terpesona, ya. Seperti lagu-lagu yang sedang terkenal di TikTok, terpesona, aku terpesona. Saya tahu lagu itu karena setiap hari istri anak saya nonton jadi terdengar. Lama-lama tertarik TikTok juga. Padahal dari dulu apa sih TikTok? Ya terpesona, saudara. Keterpesonaan itulah yang membuat Yakobus dan Yohanes juga mau mengikut Tuhan Yesus. Bahkan membuat mereka rela meninggalkan segala miliknya yang paling berharga. Profesinya, pekerjaannya. Nah, Yesus mengajak mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Pertanyaannya, mengapa penjala manusia? Kenapa enggak menjadikan mereka itu laskar Yesus, ya? Kenapa enggak menjadikan mereka tentara Yesus? Supaya apapun yang Yesus lakukan sudah ada pengamanan, ya, sudah ada pengikut yang siap berperang, melawan dan lain sebagainya. Mengapa penjala manusia? Jawabannya adalah Tuhan Yesus memang ingin menjadikan setiap mereka yang mengikutinya tidak jauh dari siapa mereka pertama itu. Mereka adalah para nelayan di Galilea. Tetapi kali ini mereka tidak lagi menjala ikan tetapi menjala manusia. Mengumpulkan orang bagi Tuhan Yesus supaya percaya dan mengikutinya. Jadi saudara, meskipun mereka hampir meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus, tetapi ternyata inti nilai hidup mereka tetap dibawa. Kehidupan, karakter, pengalaman, keterampilan mereka menjala sebagai nelayan tetap ada pada mereka. Dan Tuhan tidak mengubahnya. Tetapi kali ini yang diubah adalah objeknya. Bukan ikan lagi yang ditangkap tetapi manusianya yang ditangkap. Saudara, pengalaman perjumpaan yang diceritakan dalam Markus yang sangat singkat dan tak terucap dengan kata-kata memampukan mereka untuk melepaskan zona nyaman dan aman. Dan perjumpaan itulah yang memberikan sebuah value baru, nilai diri yang baru, karena nilai kerajaan Allah boleh merasuk dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya kembali, apa sih nilai kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah Allah yang meraja dan kita sebagai umat mau dipimpin dan taat. Tidak hanya kita mengikuti sebagai umat tetapi mesti taat dan tunduk kepada sang raja. Kenapa? Karena sang raja menawarkan sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, belas kasihan, pengampunan dosa, kelepasan dari maut, hidup dalam sukacita. Nah, semuanya ini saudara ditawarkan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah Injil, kabar baik. Kerajaan Allah yang turun ke dalam dunia, itu yang disebut dengan kabar baik atau Injil. Nah, maka ketika kita percaya, kita tunduk dan taat pada kehendak Allah, maka mestinya kehidupan kita berubah. Nilai diri kita ditambahkan, ada nilai kerajaan Allah. Ketika nilai diri kita sudah baik, kita terus bertambah. Ketika nilai diri kita mungkin buruk atau jahat, maka diubahkan menjadi nilai kerajaan Allah yang memimpin dalam kehidupan kita. Tidak lagi memaknai kehidupan dan menggunakan nilai diri itu sebagai standar hidupnya. Misalnya menjadi pribadi yang egois, menjadi pribadi yang mementingkan dirinya sendiri, menjadi pribadi yang pendendam, tidak mau memaafkan, tetapi berubah, ada standar yang baru. Standarnya adalah nilai kerajaan Allah.
Nilai-nilai itulah yang membentuk dan menjadi karakteristik yang baru dalam kehidupan kita. Hidup yang penuh dengan belas kasihan, menjadi pribadi yang pengampun, menjadi pribadi yang rela memberikan diri bagi orang lain. Jadi itulah saudara yang ditawarkan dan diajarkan dalam diri Tuhan Yesus kepada semua pengikutnya. Bahkan kita pun melihat Tuhan Yesus meneladani dirinya dengan taat dan tunduk pada kehendak Allah Bapa. Kalau kita melihat di ayat yang awal, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang pertama menyampaikan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ditangkap. Tuhan Yesus tahu dan sadar apa yang menjadi resiko dan ancaman yang dihadapi dirinya. Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjara. Tentu akan menjadi resiko dan ancaman bagi dirinya. Tetapi ia tunduk pada kehendak Allah Bapa. Maka ia meneruskan. Ia menggenapi apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ke Galilea dan menyampaikan berita Injil kerajaan Allah. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka mari saudara, pada minggu hari ini kita bersama-sama diajak. Setiap kita yang tumbuh dengan nilai-nilai yang mungkin sudah terbentuk sejak sampai sekarang. Namun kita ingat bahwa ketika kita percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka standar nilai hidup kita berubah, adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar untuk semakin berbelas kasihan kepada orang lain. Semakin belajar untuk mengampuni dan berdamai. Semakin belajar untuk mengatakan hal yang benar. Semakin belajar untuk menerima diri dan berdamai dengan setiap diri kita, luka-luka kita, segala kelemahan yang kita alami. Kalau orang lain tahu dengan kelemahan kita, tidak apa-apa. Belajarlah untuk berdamai dengan hal itu. Tidak perlu malu, karena memang hal itu adalah kelemahan kita. Tetapi yang penting kita fokus dengan apa yang ada di hadapan kita. Tuhan menyediakan hal yang baik, masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu arahkanlah dirimu kepada Tuhan supaya kehidupanmu jadi lebih baik. Belajar juga untuk terus bersaksi dan melayani bagi dunia dan sesama. Pandemi ini mengajarkan kehidupan bergereja dan persekutuan kita juga tentu berubah. Untuk melihat segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana. Biarlah kehadiran kita juga menjadi kehadiran yang menjaga tidak hanya diri kita tetapi juga orang lain. Menjaga tetangga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Apalagi di bulan Januari ini saudara, negara kita sedang dilanda berbagai musibah di berbagai tempat juga. Kita bersama-sama diajak untuk ikut peduli. Dan mari kita bersama-sama melalui berbagai potensi saudara, apa yang saudara miliki. Mari kita mau belajar juga berbagi bagi mereka yang sedang berduka atau mengalami bencana. Kiranya nilai-nilai kerajaan Allah boleh terus menjadi standar kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening sejenak bagi kita. Marilah saudara-saudara sekalian, kita mengucapkan pengakuan iman Rasul kita dengan segenap hati dan dengan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan, kami menyadari dalam kehidupan kami belum sepenuhnya menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Standar kami masih pada pengertian kami sendiri, pada ego, pada kehendak kami bukan kehendak Allah Bapa. Yang sebenarnya semuanya itu justru membawa kami semakin jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami, membuat kami semakin terpuruk, jatuh di dalam dosa. Kiranya Engkau berkenan memampukan kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendekat pada kehendak Tuhan, menerjemahkan kehendak Tuhan dalam pemikiran, keputusan, dan sikap kehidupan kami, sehingga nilai-nilai kerajaan Allah boleh sungguh-sungguh kami berlakukan, dimulai dari kehidupan keluarga kami masing-masing. Mampukan kami untuk dapat membentuk kehidupan anak-anak kami dengan nilai-nilai Kristus, perhatian kami, cinta kasih, kebaikan, kejujuran, sehingga anak-anak kami boleh terus belajar hidup di dalam kehendak Allah juga. Mampukan kami juga sebagai bagian dari komunitas spiritual untuk saling memperhatikan kehidupan jemaat kami, untuk saling menguatkan, saling menasehati, saling mendukung satu dengan yang lain. Saat ini kami mendukung saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun yang sudah lanjut usia. Kami mengingat Ibu Marlina, Ibu Wasilatun, Ibu Inggriani, Bapak Mariono, Ibu Lucianawati, Ibu Esterani, Ibu Maria Kemiatun, Ibu Warjinem, Bapak Harto Lukito, dan juga dalam pemulihan Ibu April Swanti. Kiranya belas kasihan Allah yang memberikan kekuatan bagi saudara kami ini untuk terus mengalami tubuh jasmani yang lebih baik melalui berbagai perawatan medis. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Kami juga berdoa bagi saudara kami di tengah pergumulan mereka, baik keluarga, relasi, pasangan hidup, pekerjaan, tuntutan ekonomi. Anak-anak kami dalam studi mereka, pertumbuhan dan perkembangan, dan berbagai persoalan yang lain ya Tuhan. Biarlah mereka tetap mengarahkan diri kepada Tuhan, memakai nilai-nilai kerajaan Allah sebagai standar kehidupan mereka menghadapi setiap pergumulan, sehingga mereka boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan tetap merasakan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi pergumulan mereka. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang dengan segala keterbatasannya beribadah di tengah masa pandemi ini.
Kiranya mereka boleh terus merasakan kehadiran Tuhan melalui ibadah di rumah masing-masing. Dan kami terus berdoa melalui gerejamu Tuhan yang menolong untuk dapat menerjemahkan kehendak Tuhan di tengah masa pandemi ini, supaya gerejamu dapat melayani jemaat sehingga spiritualitas kami boleh tetap terjaga. Kami berdoa bagi rekan-rekan penatua, pengurus badan pelayan jemaat, baik bidang maupun komisi, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melayani dalam kesungguhan dan ketulusan, dan kehidupan jemaat boleh semakin diberkati. Kami terus berdoa bagi negara kami, di tengah berbagai situasi dan musibah pandemi yang belum usai, kiranya Tuhan yang menolong kami. Demikian juga berbagai bencana yang terjadi baik di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Sumedang, Lumajang maupun Manado dan mungkin beberapa daerah. Kami hanya berseru kepada Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami di tengah berbagai bencana yang terjadi ini. Di tengah duka, kiranya Tuhan hadir melalui tim kemanusiaan yang boleh hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka boleh tertolong, boleh kembali pulih dari keadaan yang terburuk. Inilah ya Tuhan doa serta permohonan kami. Dan biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Dasar persembahan terdapat dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas berkat karunia dan berkat rezeki yang Kau berikan kepada kami semua. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan ini ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu, terkhusus untuk gereja kami GKI Masaran. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Atas kebajikan
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita hidup di dalam dunia cemar dan biarlah kehidupan kita menjadi kitab terbuka yang dibaca oleh sesamamu, sehingga nilai-nilai kerajaan Allah boleh terus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara, Tuhan mengutusmu ke dalam dunia. Kami siap diutus ke dalam dunia. Hidupilah nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan demikian kami mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah memberkatimu dengan senyuman dan tawa yang membuat duniamu lebih indah, dengan tangis dan air mata yang membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggung, dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang membuat perjalanan hidupmu tak sepi dan membosankan, dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tak pernah menyesal telah mencintai dunia. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus merengkuh dan melingkupimu, mengasuh dan mendewasakanmu, memandangmu dan tersenyum padamu, kini dan selamanya. Amin.